Paul Munster ungkap penyebab Persebaya Surabaya takluk 0-2 dari Bali United. Surabaya. Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster membeberkan penyebab timnya kalah memalukan dari Bali United di pekan ke-33 Liga 1 2023 hingga 2024, pada Rabu 24 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan itu memalukan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Tim berjuluk Bajul Ijo tersebut justru tumbang dengan skor 0-2. Dua gol dari Irfan Jaya menit 37 dan Privat Mbarga menit 73, membuat Persebaya tertunduk lesu di hadapan 2.124 penonton yang ada di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Usai laga, Paul Munster mengakui kekalahan ini cukup telak dari segi taktik dan efektivitas penyerangan. Pasalnya anak asuhnya melakukan penguasaan bola hingga 50%, dan beberapa kali membahayakan gawang Serdadu Tridatu julukan Bali United. Tapi sayang lawan lebih bermain efektif dan efisien. Terbukti dari statistik Persebaya hanya 16,67% akurasi tendangan, berbanding 33,33% di kubu Bali United. Transisi Bali bagus, mereka tim bagus, banyak pemain punya kualitas, bermain efektif, 3 peluang 2 menjadi gol, kata Paul Munster, seusai laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Kamis, 25 April 2024. Menurutnya, timnya menang sedikit lebih loyo dibandingkan laga sebelumnya. Menguasai pertandingan, menciptakan setidaknya 9 kali tendangan ke gawang, tapi hanya 1 yang mengarah ke sasaran. Penting tentang kualitas tim, kami banyak mendapat peluang, tapi tidak tercipta gol. Ini soal mental dan kebanggaan terhadap pertandingan ini, kata pelatih asal Irlandia Utara. Berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan Munster, termasuk ketika pertandingan memasuki jeda, dengan mengganti strategi serta memasukkan beberapa darah segar. Tapi lawan akhirnya kembali menambah golnya melalui skema serangan balik, memanfaatkan rapuhnya lini belakang. Jadi, kita mengganti pemain dan terus melaju untuk mendapatkan gol, terus mencoba untuk berusaha, mencetak gol. Tapi kami justru kebobolan gol kedua melalui serangan balik, tuturnya. Pelatih berusia 42 tahun ini juga tak mau menyalahkan absennya beberapa pemain membuat timnya kalah. Sebab di Persebaya, Munster menyebut ada banyak opsi bila ada pemain yang absen. Kita memiliki banyak pilihan pemain absen. Yang jelas, kita ingin para pemain ini untuk tampil. Mereka semua adalah pemain starter, tetapi ini juga kesempatan bagi para pemain lainnya untuk tampil, tetapi beberapa pemain lainnya tampil baik, jelasnya. Di sisi lain, bek sayap Persebaya Surabaya Mikael Tata menuturkan, ada beberapa kesalahan yang dilakukan para pemain, sehingga membuat kebobolan 2 gol dari Bali United. Baginya, kesalahan yang berakibat 2 gol itu tidak perlu dilakukan lagi di pertandingan terakhir saat menghadap Persik Kediri. Seperti yang coach bilang, bahwa kekalahan hari ini karena kesalahan sendiri, dan terjadinya gol pertama dan kedua. Kita harus fokus pada laga berikutnya. Saya yakin tim ini bisa, tegas Tata, mantan pemain Arema FC ini. Sinyal CLBK Persebaya kans terjadi, 1 nama 80% balik, Pilar Madura United next. Bonek simak. Tribunwau.com. Beberapa mantan pemain dari Persebaya Surabaya kans kembali membela Bajul Ijo di musim 2024-2025 mendatang. Dilansir Tribunwau.com, Persebaya Surabaya Santer mendatangkan pemain-pemain baru untuk mendongkrak performa tim yang cukup anjlok selama gelaran Liga 1 2023 ini. Baru-baru ini, muncul rumor bahwa Persebaya Surabaya akan memulangkan beberapa mantan pemainnya untuk musim 2024-2025 mendatang. Satu nama yang kans kembali ke Persebaya Surabaya ialah bek timnas Indonesia milik Persija Jakarta, Rizky Ridho. Melansir dari unggahan Instagram Liga Wakanda, ID pada Rabu, 24 April 2024 lalu disebutkan bahwa Rizky Ridho sudah dalam tahap 80% untuk kembali ke Persebaya Surabaya. Nama Rizky Ridho sendiri tentu tak asing di Persebaya Surabaya, mengingat sosok berusia 22 tahun tersebut sempat menjadi kapten Bajul Ijo di Liga 1 2022 lalu. Selama berseragam Persebaya Surabaya, Rizky Ridho sudah tampil sebanyak 43 pertandingan dan mencetak 3 gol untuk Bajul Ijo sejak gelaran musim 2019-2020 lalu. Namun, Rizky Ridho sejatinya terikat kontrak di Persija Jakarta hingga 2026 mendatang,
Sehingga Persebaya Surabaya kans menebus maupun meminjam sosok berusia 22 tahun tersebut di musim depan. Selain Rizky Ridho, sosok mantan pemain Persebaya Surabaya lainnya, yakni Koko Ari juga berpotensi kembali lagi ke bajul ijo di musim 2024-2025 mendatang. Dilansir tribunwau.com, Koko Ari merupakan bek kanan berusia 24 tahun yang hijrah dari Persebaya Surabaya menuju Madura United di awal Liga 1 2023 lalu. Koko Ari sendiri sudah tampil sebanyak 27 pertandingan dan menorehkan 2 assist untuk Madura United di Liga 1 2023 ini. Melansir dari Instagram akun Rumor Gosip Bola beberapa waktu lalu, rumor Koko Ari diminati oleh Persebaya Surabaya dapat diketahui. Persebaya tertarik untuk memulangkan Koko Ari dari Madura, tulis Gosip Bola terkait rumor transfer Persebaya Surabaya. Meski belum diketahui sampai kapan kontrak dari Koko Ari di Madura United, namun sosok bek kanan berusia 24 tahun tersebut tentu bisa menjadi tambahan amunisi yang cukup berharga bagi pertahanan Persebaya Surabaya yang cukup keropos di Liga 1 2023 ini. Menarik untuk dinantikan siapa saja yang akan pulang ke Persebaya Surabaya di musim 2024-2025 mendatang.